ini karena memang ini neraca percobaan belum menggambarkan yang sebenarnya, maka kewajiban kita untuk membuat penyesuaian atau yang disebut sebagai jurnal penyesuaian. Ini orang menyebut juga adjustment. Dan ketika jurnal penyesuaian ini sebetulnya isinya adalah jurnal yang mengarahkan kepada kita agar saldo itu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Sehingga di sini nanti bisa jadi ada hal yang terkait dengan koreksi, ada yang terkait dengan munculnya hak dan kewajiban, ya. Ada yang terkait dengan penyesuaian atas transaksi, penyesuaian atas transaksi yang lebih dari satu periode akuntansi, ya. Bisa koreksi, bisa munculnya hak dan kewajiban yang baru, misalnya kewajiban apa? Kewajiban atas gaji, kewajiban upah, hak atas apa? Hak atas bunga. Begitu juga kewajiban bunga juga muncul. Kemudian ada penyesuaian atas transaksi yang lebih dari satu akuntansi. Misalnya kita sewa gedung 5 tahun, maka setiap tahun kan harus ada yang disesuaikan. Atau gedungnya milik sendiri, nah, itu juga nanti perlu ada hal yang terkait dengan penyesuaian itu. Jadi ada yang terkait dengan transaksi, ada yang terkait juga dengan depresiasi, amortisasi, kemudian depresi atas aset. Kalau aset berwujud namanya depresiasi, kalau aset tidak berwujud namanya amortisasi, kalau aset yang digunakan bagi penambangan sumber daya alam namanya depresi. Jadi ini 4 kemungkinan kondisi yang kemudian mengakibatkan kita ini harus membuat jurnal penyesuaian. Misalnya koreksi itu karena misalnya ternyata yang terkait dengan koreksi, contoh misalnya ternyata terdapat uang palsu dari uang yang dimiliki oleh perusahaan itu sebesar 1 juta, katakanlah begitu. Dari sini maka kemudian dibuat jurnal kerugian uang palsu pada kas 1 juta rupiah. Contoh yang pertama. Ini misalnya yang terkait dengan koreksi. Ada banyak koreksi yang lain, tapi ini contoh yang paling gampang loh. Misalnya setelah dilakukan pengecekan itu seperti itu. Kemudian munculnya hak. Misalnya setelah dihitung atas piutang perusahaan ada hak atas bunga sebesar 10 juta rupiah, katakanlah begitu. Maka jurnalnya adalah piutang bunga pada pendapatan bunga 10 juta rupiah. Contoh yang kedua misalnya
terkait dengan munculnya hak. Contoh yang terkait dengan munculnya kewajiban, ya, misalnya setelah dilakukan pengecekan, gaji yang masih harus dibayar, misalnya gaji yang masih harus dibayar 10 juta atau 15 juta misalnya, maka jurnalnya di ini ditulis sih beban gaji dan upah misalnya pada hutang gaji dan upah nilainya 15 juta rupiah. Jadi yang pertama berkait dengan koreksi, yang kedua berkait dengan munculnya hak misalnya, yang ke hak atas bunga macam-macam ini, kemudian munculnya beban. Karena kenapa beban itu selalu muncul, karena kan orang bekerja di bulan Desember itu dibayar di Januari. Nah kalau 31 Desember kita wajib membuat laporan, maka pada tanggal 31 Desember itu harus dituliskan berapa sih kewajiban perusahaan atas gaji itu. Nah dibuatlah jurnal, karena belum dibayar maka itu menjadi hutang. Jadi jurnalnya beban gaji dan upah pada hutang gaji dan upah. Ini contoh yang ketiga. Jadi ini yang terkait dengan koreksi, terkait dengan munculnya hak, ya. Kemudian terkait dengan munculnya kewajiban. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk transaksi yang lebih dari satu periode akuntansi. Transaksi yang lebih dari satu periode akuntansi. Jadi yang paling gampang cara membuat jurnalnya untuk begini ini, lihat pendekatan pada saat di neraca saldo. Kalau di neraca saldo pendekatannya beban, misalnya ditulis beban sewa dan lain sebagainya, maka nanti membuat jurnal penyesuaiannya adalah ya dicari berapa yang belum jadi beban, ya. Misalnya contoh yang sederhana begini, ini ada neraca saldo, ya, misalnya ada beban sewa 12 juta rupiah, ini 31 Desember 2010 katakanlah begitu. Jadi ternyata ada keterangan begini, sewa untuk masa 3 tahun mulai Agustus 2010. Nah kalau mulai Agustus 2010 berarti saudara bikin garis begini, 31 bulan 12 2020. Nah ini kan yang dicari berapa yang belum dipakai untuk dibuat jurnal. Nah kalau berapa yang belum dipakai berarti cari dulu ke sini yang sudah ada berapa. Agustus, Oktober, November, Desember. Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ada 5 bulan. Kalau masanya 3 tahun, berarti kan total 36 bulan. Berarti di sini yang belum terpakai
itu 31 bulan. Nah, saudara, jurnalnya arahnya ke sini. Karena apa yang dicari berapa yang belum jadi beban untuk pembuatan jurnal. Berarti nanti jurnalnya menjadi begini. Beban dibayar di muka, beban sewa ya. Beban sewa dibayar di muka pada beban sewa. Beban sewa dibayar di muka pada beban sewa. Nah, kemudian nilainya berapa? Yang belum dipakai 31 bulan. Berarti 31 dibagi 36, 3 tahun kan 36. Dikalikan 12 juta. Kalau ini ketemu X, maka di sini X. Katakan di sini ketemu 5 juta, ya berarti 5 juta. Tuh. Jadi tergantung ini berapa lama. Nah, sekarang kalau nyatetnya kebalik. Ini yang tadi kalau dicatat sebagai beban di neraca saldo. Jadi lihat di neraca saldo pakai apa? Kalau pakai beban cari yang belum. Nanti kalau pakai beban dibayar di muka berarti nyari yang sudah. Nyarinya yang sudah itu yang ke belakang. Ya. Contoh yang kedua, nyatetnya itu misalnya di neraca saldo ada asuransi dibayar di muka, katakanlah 12 juta. Asuransi dibayar di muka. Jadi ada keterangan ini 31 Desember 2010 sama ya. Ada keterangan begini, asuransi untuk masa 1 tahun mulai Juni 2010. Maka saudara bikin garis begini. Ini kan tanggal 31 12 2010. Nah, konteksnya kalau mulai Juni berarti di sini bulan Juni 2010. Nah, saudara kan kalau ini asuransi dibayar di muka, maka yang dicari berapa yang bisa diakui sebagai beban. Nah, kalau berapa yang diakui sebagai beban berarti yang saudara cari yang sudah dipakai ya. Jadi kalau nyari beban berarti ini yang sudah dipakai. Kalau tadi kan kalau di sini beban nyari yang belum dipakai. Kalau di sini pakai dibayar di muka, di sini nyari yang apa sudah dipakai. Sudah dipakai berarti kemana? Ke sini. Hitung aja dari sini sampai bulan Juni 2020 ketemu berapa? Ketemu 7 bulan. Nah, berarti ngitungnya adalah 7 per 12 kali 12 juta sama dengan 7 juta. Sama dengan 7 juta. Nah, berarti jurnalnya adalah beban asuransi pada asuransi dibayar di muka. Nilainya berapa? 7 juta. Nah, ini berlaku sebaliknya untuk yang terkait dengan pencatatan. Pendapatan. Berkait dengan pendapatan juga sama. Nanti jika di neraca itu pendapatan, saudara cari pendapatan diterima di muka. Berarti cari yang belum terpakai.
Kalau di sini pakai pendapatan diterima di muka, berarti nyari pendapatan. Kalau nyari pendapatan berarti nyari yang sudah dipakai. Nah, ini yang terkait dengan penyesuaian atas transaksi yang lebih dari satu periode akuntansi. Nanti detail minggu depan kita diskusikan dalam bentuk kasus. Jadi minggu depan kita pakai Zoom, kemudian ini kita diskusikan masing-masing kasus itu dari soal-soal yang ada di dalam buku. Karena itu yang belum beli buku segera beli buku. Nah, bagi yang sudah, mulai dipelajari latihan-latihan yang terkait dengan terkait dengan penyesuaian jurnal, pembuatan jurnal penyesuaian. Nah, ini yang selanjutnya. Saya hapus dulu karena papannya kecil. Nanti kalau belum agak paham, minggu depan, sebelum minggu depan, saya akan usahakan bikin satu video lagi yang terkait dengan jurnal penyesuaian ini secara lebih detail, kasus per kasus dari neraca saldo yang ada atau neraca percobaan yang ada. Yang selanjutnya adalah depresiasi, amortisasi. Nah, depresiasi, amortisasi, depresi itu sebetulnya hampir sama, cuman peruntukannya kalau ini aset tetap berwujud, ini aset tetap tidak berwujud, ini aset tetap untuk penambangan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, kewajiban saudara setiap tahun adalah membuat ini. Nah, apa yang dimaksud dengan ini? Ini sebetulnya terkait depresiasi dan amortisasi itu adalah alokasi harga perolehan pada masa yang memperoleh manfaat dari aset tetap, apakah berwujud, tidak berwujud, maupun yang digunakan bagi penambangan sumber daya alam. Nah, kenapa begitu? Karena konsep akuntansi itu kalau aset tetap ini, misalnya aset tetap itu dipakai untuk 10 tahun, maka sebetulnya pembebanan biaya itu tidak boleh dalam 1 tahun, tapi juga pembebanan penyusunan bebannya itu juga 10 tahun. Gitu. Artinya perolehan terhadap aset yang dipakai 10 tahun dibebankan kepada masa yang 10 tahun. Nah, tergantung bagaimana cara hitungnya. Ada garis lurus, ada jumlah angka tahun, ada saldo menurun. Ada banyak metode, tetapi saya sementara lebih fokus kepada bagaimana kemudian kita mencatatnya ketika terjadi depresiasi, ketika terjadi amortisasi, ketika terjadi depresi. Nah, jurnalnya gampang. Kalau kita bicara depresiasi dulu, yang lain-lain menyusul di pengantar akuntansi 2 ya. Depresiasi misalnya aset tetap apa, kalau gedung ya gedung. Nah, jurnalnya pada akumulasi depresiasi gedung itu misalnya. Jadi tergantung depresiasi apa pada akumulasi apa. Ini jurnalnya paten kalau depresiasi itu ya. Misalnya ini sudah ya, saya lanjutkan. Misalnya
kita punya aset tetap gedung, nilainya 500 juta. Nah, tadi bisa garis lurus, bisa jumlah angka tahun, bisa saldo menurun, bisa dengan prosentase misalnya. Contoh kasus misalnya gedung tahun ini didepresiasikan 20% misalnya dari harga perolehan. Maka saudara ngitungnya berarti 20% kali 500 juta sama dengan 100 juta. Nah, kalau di jurnal berarti depresiasi gedung pada akumulasi depresiasi gedung. Nilainya berapa? Nilai yang dihitung ini. Nilainya 100 juta rupiah. Jadi bisa pakai perolehan. Misalnya kalau pakai garis lurus jadi bagi. Misalnya garis lurus umur ekonomisnya 10 tahun. Diperoleh pada tanggal 1 Januari 2010. Jurnal saudara 31/12/2010. Berarti kan dipakai 1 tahun penuh. Nah, saudara hitung depresiasi per tahunnya kalau garis lurus. 500 juta dikurangi 0 karena belum ada nilai sisanya, dibagi 10. Nah, berarti per tahunnya adalah 50 juta. Nah, kalau sudah ketemu ini tinggal buat jurnal seperti ini. Depresiasi gedung pada akumulasi depresiasi gedung 50 juta. Jadi jurnalnya standar. Yang beda-beda itu adalah cara ngitungnya. Terkait dengan depresiasi, amortisasi, dan deflasi. Nah, yang selanjutnya adalah ini. Yang selanjutnya adalah terkait dengan munculnya resiko. Ya. Munculnya resiko. Misalnya apa? Resiko atas piutang tidak tertagih. Kan kalau kita punya piutang, itu kan nggak semuanya akan tertagih dengan cara-cara yang normal. Bisa jadi ada yang bayarnya sregep, ada yang kurang sregep, ada yang tidak sregep, ada yang tidak mau bayar misalnya, mau utangnya tidak mau bayarnya. Nah, risikonya ini yang harus dimunculkan. Nah, di Indonesia itu pakai metode cadangan. Nah, kalau pajak nanti pakai metode langsung. Artinya apa? Kalau pakai metode cadangan itu kerugian piutang itu dicadangkan dulu setiap tahun. Nanti kalau betul-betul tidak bisa dibayar, nah kalau betul-betul macet, nah baru dihapus. Ya. Jadi kalau macet baru dihapus. Nah, kalau belum macet itu dicadangkan. Jadi jurnal mencadangkan itu kerugian piutang pada cadangan. Kerugian piutang. Nanti piutang apa? Piutang dagang, piutang dan lain sebagainya. Nanti kalau tidak bisa dibayar, proses yang kedua itu dihapuskan. Berarti jurnalnya adalah cadangan kerugian piutang pada piutang. Ya, cadangan kerugian piutang pada piutang. Itu proses pertama dicadangkan. Proses yang kedua, kalau sudah tidak bisa terbayar baru dihapuskan. Tidak bisa terbayar itu bisa karena berbagai sebab pilot, orangnya hilang, orangnya sudah mati dan lain sebagainya. Yang penting memenuhi syarat bahwa
debiturnya sudah tidak mampu membayar gitu. Nah, sekarang contohnya gimana Pak? Contohnya adalah misalnya dan neraca saldo ada piutang 100 juta. Terus ada keterangan di jurnal penyesuaian kerugian piutang tahun ini 5% dari saldo piutang. 5% dari saldo piutang berarti saudara hitung dulu. 5% kali 100 juta, ketemunya 5 juta. Kalau sudah ketemu angkanya, baru dibuat jurnalnya. Kerugian piutang, cadangan kerugian piutang. 5 juta, 5 juta. Ini beberapa contoh praktis yang terkait dengan jurnal penyesuaian. Ini sampai kepada tadi kalau terjadi resiko. Pertanyaannya kemudian, siapa yang harus buat jurnal penyesuaian? Siapa yang menyediakan data? Siapa yang buat jurnalnya? Yang bertanggung jawab terhadap ini ya kita. Jadi yang menyediakan data kita sendiri, yang buat jurnal juga kita. Dalam konteks ini berarti yang harus buat adalah akuntan perusahaan. Nah, kalau saudara nanti di dalam perusahaan berprofesi sebagai ini, berposisi sebagai akuntan perusahaan, maka yang menyediakan data itu ya saudara, yang buat jurnal ya saudara sendiri. Jadi ini bukan kewajiban orang lain, tetapi kewajiban entitas ekonomi itu sendiri, dan kemudian terserah kepada entitas itu menugaskan kepada siapa. Ini materi yang terkait dengan jurnal penyesuaian. Nanti disetel pelan-pelan, di-download dulu, kemudian diputar pelan-pelan, bisa diulangi kalau belum paham gitu. Dan selama proses 1 minggu ini saudara nanti difahami dan boleh bertanya di dalam grup. Tapi nanti insya Allah sebelum minggu depan, jadi kira-kira 3 hari lagi, saya akan bikin video lagi via YouTube yang terkait dengan ini, terkait dengan jurnal penyesuaian, menambah wawasan saudara, menambah keterampilan saudara tentang bagaimana membuat jurnal penyesuaian. Kalau ini campur antara filosofinya, kemudian item-item yang terkait dengan itu, dan kemudian contoh praktisnya. Nanti yang akan datang akan saya bikinkan video yang terkait dengan contoh-contoh praktis dari kasus-kasus yang ada di buku yang saudara punya. Karena itu kalau sekali lagi, kalau hari ini belum punya, segera beli. Minimal saudara fotokopi terlebih dahulu, tetapi saya tidak sarankan fotokopi, saya lebih sarankan saudara untuk beli. Kira-kira itu yang saya sampaikan hari ini, dan mohon maaf bila ada beberapa hal yang kurang berkenan, dan nanti kita membaca sholawat Nuril Anwar bersama-sama. Allahumma sholli ala Nuril Anwar wa sirril asrari wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasari sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alil adhari wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali adada ni'amillahi wa
tetap semangat saudara-saudara sekalian, tetap belajar, dan kemudian kita semua semoga menjadi orang-orang yang bermanfaat sebagaimana hadis Rasulullah, orang yang bermanfaat itu adalah orang yang terbaik. Khairun nas anfa'uhum linnas. Moga-moga kita terpilih menjadi umat Rasulullah yang terbaik dengan memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, sebelum dimulai maka saudara nanti saya minta membaca Ummul Quran dulu dengan doa semoga kita semua tetap diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sudah wafat semoga diberikan tempat yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saudara-saudara sekalian, pembahasan kita adalah terkait dengan jurnal penyesuaian. Seperti sebelumnya saya sampaikan bahwa ketika kita bicara siklus akuntansi itu dimulai dari bukti transaksi, kemudian jurnal, kemudian buku besar, kemudian neraca saldo atau neraca percobaan. Nah, ini yang kemarin saya sampaikan bahwa disebut neraca percobaan itu karena belum menggambarkan proses nilai yang sebenarnya dari sebuah entitas ekonomi. Karena itu kemudian